Dia hanya penjual pisang goreng di pinggir jalan. Tapi setiap kali gadis itu tersenyum dari jendela mobilnya, dunia seakan berhenti berputar. Pagi di kota kecil itu selalu diawali dengan aroma minyak panas dan pisang matang yang baru saja dicelupkan ke adonan tepung. Di ujung jalan, di bawah pohon angsana tua, berdiri gerobak tua berwarna biru kusam dengan tulisan tangan, pisang goreng Mas Raffi, hangat, manis, dan jujur. Raffi, lelaki 23 tahun, mengenakan kaos putih yang sudah memudar warnanya dan celana jeans sobek di lutut. Tangannya kasar, bekas luka minyak menandakan perjuangan yang tak pernah selesai. Ia mengaduk adonan dengan sabar, menunggu pelanggan pertama di pagi yang masih berkabut itu. Setiap bunyi minyak berdesis, ada harapan kecil di hatinya. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Semoga ia bisa pulang membawa sedikit lebih banyak untuk ibunya yang sedang sakit di rumah kontrakan sempit. Di kejauhan, suara mobil mewah terdengar. Mobil putih berhenti di lampu merah tepat di depan gerobaknya. Dari balik kaca jernih, tampak seorang gadis berambut panjang terurai rapi, mengenakan jas alma mater universitas ternama. Namanya Alia Pramesti, mahasiswi semester akhir Fakultas Kedokteran Hewan. Ia menatap ke arah gerobak itu. Entah kenapa, aroma pisang goreng itu seperti menarik ingatannya tentang masa kecil, tentang ibunya yang dulu sering membelikan jajanan di sekolah. Mobil itu melaju lagi saat lampu hijau menyala. Tapi di mata Raffi, senyum kecil gadis itu sempat terekam jelas. Entah kenapa, di dada kirinya ada rasa aneh yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Hari berganti, Raffi kembali menyiapkan bahan jualannya di dapur kecil kontrakannya. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Sumarni, wanita paruh baya yang dulu bekerja sebagai buruh cuci sebelum penyakit ginjalnya membuatnya tak mampu lagi bekerja. "Ibu mau sarapan dulu ya? Aku gorengin pisang yang sisa semalam," kata Raffi lembut sambil menyiapkan teh hangat. Bu Sumarni tersenyum lemah. "Kamu capek nak, jangan lupa makan, jangan cuma mikirin jualan." "Raffi kuat Bu, kalau bukan Raffi yang mikir siapa lagi," jawabnya pelan. Ia tersenyum tapi matanya sembab. Ia sering menangis diam-diam di dapur karena tahu penghasilannya dari jualan pisang goreng tak pernah cukup untuk beli obat ibunya yang mahal. Siang itu, jalanan kota ramai. Gerobak Raffi mulai ramai pelanggan, terutama ibu-ibu kantor dan anak sekolah. Raffi selalu ramah, selalu tersenyum meskipun tubuhnya letih. Hingga sebuah mobil putih berhenti lagi di depannya. Kaca jendela turun perlahan. Gadis yang sama, Alia, tersenyum dari dalam. "Mas, 1 bungkus ya, pisang gorengnya wangi banget dari tadi," katanya lembut. Raffi sedikit gugup. Ia menelan ludah, tangannya gemetar saat mengambil bungkus kertas coklat. Iya mbak, baru matang, masih panas." Alia tertawa kecil, melihat wajah pemuda itu yang tampak gugup. "Tenang aja mas, aku nggak gigit kok." Raffi ikut tertawa pelan. "Hahaha, iya mbak, ini 1 bungkus 10.000. Alia menyerahkan selembar uang 20.000, tapi ketika Raffi hendak mengembalikan, gadis itu menolak. "Buat tambahan beli minyak goreng ya," katanya. Raffi tertegun, "Mbak, kebanyakan ini." "Tapi ikhlas, aku suka rasa pisangnya. Kayak ada sesuatu yang beda," ujar Alia sebelum mobilnya melaju lagi. Raffi berdiri mematung, uang 20.000 di tangannya terasa lebih berat dari emas. Bukan karena nilainya, tapi karena ada sesuatu di balik tatapan mata gadis itu, tulus dan hangat. Malamnya, di kontrakan sempit itu, Raffi menatap uang itu lagi sebelum menaruhnya di kotak kecil di bawah kasur. Di kotak itu tersimpan uang hasil tabungannya selama berbulan-bulan. Ia menamai kotak itu harapan. Dalam pikirannya, ada 2 hal yang ia impikan, bisa sembuhkan ibunya, dan entah kenapa, bisa melihat gadis itu lagi. Hari-hari berikutnya, mobil putih itu sering berhenti di depan gerobak. Alia selalu membeli pisang goreng yang sama, kadang sambil berbincang sebentar. "Mas Raffi, kamu jualan dari jam berapa?" tanya Alia suatu sore. "Dari jam 5 pagi mbak, biar dapat pelanggan pertama sebelum anak sekolah lewat." "Capek nggak?" Raffi tersenyum. "Capek sih, tapi lebih capek kalau nggak kerja. Soalnya ibu di rumah butuh obat terus."
Alia menatap mata pemuda itu. Ada ketulusan yang jarang ia lihat pada orang lain. Semoga ibunya cepat sembuh ya. Terima kasih, Mbak. Setelah itu Alia pergi. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di hati Raffi, rasa hangat yang tak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di sisi lain kota, Alia hidup di dunia yang berbeda. Rumahnya besar, berhalaman luas, ayahnya seorang dokter ternama. Ia punya segalanya, mobil, uang, masa depan cerah. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat Raffi, ada ketenangan yang tak pernah ia dapat dari lingkungannya. Ia mulai datang lebih sering, kadang membeli, kadang hanya duduk di mobil menunggu Raffi selesai melayani pembeli. Suatu sore, hujan turun deras. Raffi bergegas menutupi gerobaknya dengan terpal plastik. Tiba-tiba, sebuah payung hitam terbuka di atas kepalanya. Alia berdiri di sana, basah kuyup tapi tetap tersenyum. Raffi kaget. "Mbak Alia, kok di sini? Aku kebetulan lewat, terus lihat kamu kehujanan. Aku bantu ya." Hujan makin deras. Mereka berdua berteduh di bawah payung kecil yang nyaris tak cukup menutupi dua orang. Aroma pisang goreng yang masih hangat bercampur dengan aroma hujan dan udara lembab sore itu. Raffi menatap wajah Alia. Ada sesuatu yang membuatnya sulit memalingkan pandangan. Dalam hati kecilnya, ia tahu perasaan itu mulai tumbuh. Tapi ia juga sadar, gadis di hadapannya hidup di dunia yang jauh darinya. Malam itu, Alia sampai di rumah dengan tubuh menggigil. Ibunya memarahinya karena basah kuyup. "Kamu kenapa sih, Alia? Masa anak dokter terkenal kehujanan di jalan cuma gara-gara tukang gorengan?" bentak ibunya. Alia menunduk. "Dia orang baik, Ma." "Baik, tapi dia miskin, Alia. Kamu harus tahu tempatnya." Kata miskin itu terasa seperti duri di dada Alia. Ia terdiam lama, lalu masuk ke kamarnya dengan mata berkaca-kaca. Sementara di sisi lain kota, Raffi duduk di depan gerobaknya yang kini sepi. Ia menatap hujan yang mulai reda, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau dunia ini adil, mungkin aku bisa bersanding di sampingnya. Tapi aku tahu, aku cuma tukang pisang goreng." Suara hujan kembali terdengar pelan, dan di antara tetesan itu, ada dua hati dari dunia yang berbeda yang mulai berdetak dalam irama yang sama. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik awan. Raffi sudah bersiap dengan gerobaknya, meski semalam ia hampir tak tidur. Setiap kali menutup mata, wajah Alia selalu muncul di pikirannya. Senyum itu, tatapan itu, dan payung kecil yang mereka bagi di bawah hujan. Udara masih dingin. Ia menyalakan kompor minyak tanah, mengaduk adonan tepung, lalu mengupas pisang satu persatu. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Raffi mulai memperhatikan caranya menata dagangan, bahkan menulis ulang tulisan di papan gerobak dengan cat baru yang ia beli semalang dari uang tabungannya. Tulisan itu kini lebih rapi. "Pisang goreng Mas Raffi, manisnya dari hati." Beberapa pelanggan datang, membeli sambil bercanda seperti biasa. Tapi mata Raffi sesekali melirik ke jalan raya, menunggu mobil putih yang kini entah mengapa terasa seperti bagian dari harinya. Namun hingga siang menjelang, mobil itu tak juga lewat. Di sisi lain kota, Alia duduk di balkon rumah besarnya. Rambutnya masih basah setelah mandi dan matanya sembab. Sejak semalam, kata-kata ibunya masih terngiang di kepala. "Dia miskin, Alia. Kamu harus tahu tempatmu." Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ibunya benar, bahwa ia hanya sedang terbawa perasaan karena kasihan. Tapi setiap kali mengingat tatapan mata Raffi yang penuh kerja keras dan ketulusan, hatinya menolak untuk percaya itu hanya simpati. Telepon genggamnya berbunyi. Sebuah pesan dari temannya, Dina. "Alia, jangan lupa rapat kelompok jam 10 ya, di kampus." Alia mengetik cepat, "Oke, bentar lagi OTW." Sebelum berangkat, ia mengambil sesuatu dari meja, selembar uang 100.000 dan sebuah wadah kecil kosong. Ia tersenyum samar. "Kalau nanti lewat sana, aku mau mampir sebentar." Pukul 11 siang, jalan raya mulai ramai. Raffi baru saja menutup gerobaknya sebentar untuk makan, saat suara mesin mobil halus terdengar mendekat. Mobil putih itu berhenti tepat di depannya. Jantung Raffi berdegup kencang. Ia berdiri, membersihkan tangannya, mencoba tampak tenang.
Alia membuka kaca jendela. Senyumnya seperti sinar matahari di tengah debu kota. "Mas Raffi, jualannya belum tutup kan?" tanyanya. "Belum Mbak Alia, baru mau lanjut goreng lagi." "Bagus, aku kangen aroma pisang gorengnya," jawabnya, sambil tersenyum. Raffi tertawa kecil. "Kangen pisangnya atau penjualnya?" ucapnya tanpa sadar. Alia menatapnya sekilas, tersipu. "Dua-duanya mungkin," katanya pelan lalu tertawa. Ucapan itu seperti membuat udara di sekitar mereka berhenti sejenak. Beberapa menit kemudian, Alia turun dari mobil dan berdiri di samping gerobak. Orang-orang yang lewat memperhatikan pemandangan itu. Seorang gadis cantik berpakaian rapi, berdiri di samping tukang gorengan dengan tangan belepotan adonan. Tapi mereka tak peduli. Alia ikut membantu Raffi membungkus pisang yang baru matang. Tawa mereka menyatu dengan suara minyak yang berdesis, menciptakan harmoni sederhana yang hangat. "Mas Raffi, kamu pernah kepikiran jualan di tempat yang lebih ramai?" tanya Alia sambil menata kertas pembungkus. "Pernah, Mbak, tapi biaya sewanya mahal. Aku masih nabung. Lagi pula di sini udah kayak rumah, orang-orang udah kenal." Alia mengangguk. "Tapi kamu bisa sukses kalau dikasih kesempatan." Raffi tersenyum, pandangannya menata jauh. "Kesempatan itu kadang cuma datang buat orang yang punya modal, Mbak. Aku cuma punya doa dan niat." Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia sadar selama ini hidupnya penuh dengan pintu yang terbuka, tanpa perlu mengetuk. Tapi di hadapan Raffi, ia melihat seseorang yang terus berdiri di depan pintu tertutup, menunggu tanpa lelah. Sore itu, hujan turun lagi. Alia belum pulang. Mereka berteduh di bawah tenda plastik gerobak, memandangi jalanan yang mulai sepi. "Aku seneng kalau kamu mampir," kata Raffi pelan. "Tapi aku takut orang salah paham. Dunia kita beda, Mbak." Alia menoleh, menatap matanya. "Aku nggak peduli dunia, Mas. Aku cuma tahu aku nyaman ngobrol sama kamu. Di sini aku bisa jadi diri sendiri." Hening sejenak, hanya suara hujan yang terdengar, jatuh berirama di atas terpal. Raffi menatap ke tanah. "Aku nggak bisa janji apa-apa, Mbak. Aku cuma tukang pisang goreng." Alia tersenyum lembut. "Dan aku cuma gadis yang suka pisang gorengmu." Mereka tertawa pelan. Tapi di hati masing-masing, rasa itu tumbuh makin dalam, seperti akar yang mulai menembus tanah tanpa bisa dihentikan. Malam menjelang, Raffi mendorong gerobaknya pulang melewati jalan kecil yang becek. Di rumah, Bu Sumarni duduk di dipan, menatap anaknya yang masuk dengan wajah kelelahan tapi bahagia. "Raffi, tadi dagangannya laris, Nak." Raffi menaruh uang hasil jualan di meja. "Lumayan, Bu. Ada pelanggan yang selalu beli tiap sore. Orangnya baik banget." Bu Sumarni tersenyum. "Doain aja rezekinya lancar. Siapa tahu nanti kamu bisa buka warung sendiri." Raffi hanya mengangguk. Tapi di pikirannya ada wajah yang terus terbayang, wajah Alia. Sementara itu, di rumah besar yang sepi, Alia duduk di meja belajarnya. Di depannya ada wadah kecil yang tadi ia isi dengan pisang goreng buatan Raffi. Ia menatapnya lama, lalu menggigit satu. Rasa hangat dan manisnya membuatnya tersenyum. Tapi tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Ibunya berdiri di sana, menatap tajam. "Kamu habis dari mana?" Alia terdiam. "Dari kampus, Ma." Ibunya berjalan masuk, memperhatikan wadah di meja. "Itu pisang goreng ya? Kamu beli lagi dari tukang itu?" Alia menunduk. "Iya, Ma. Kenapa?" "Berhenti temenan sama dia, Alia. Mama nggak suka kamu bergaul sama orang seperti itu." Nada suara ibunya tajam, tapi Alia tidak membalas. Ia hanya menatap lantai, lalu berkata pelan, "Dia orang baik, Ma. Mungkin Mama belum kenal." Ibunya menghela nafas keras. "Baik itu nggak cukup di dunia ini, Alia. Orang baik nggak bisa bayar tagihan. Orang baik nggak bisa kasih kamu masa depan." Alia terdiam lama. Setelah ibunya pergi, air matanya tetes perlahan. Ia menatap keluar jendela, melihat langit malam yang penuh bintang. "Mas Raffi," bisiknya lirih, "kita memang di dunia yang beda, tapi langit yang kita lihat masih sama kan?" Hari berganti minggu. Alia tetap datang, meski tak setiap hari. Ia kini sering membantu Raffi mengatur bahan dan mencatat pengeluaran. Raffi pun mulai terbuka padanya.
menceritakan tentang ibunya, tentang mimpinya punya warung kecil dengan papan nama sederhana, bertuliskan pisang goreng bahagia. Kenapa namanya bahagia? Tanya Alia. Soalnya itu yang aku jual sebenarnya, Mbak. Pisang cuma caranya. Yang aku pengen kasih ke orang itu rasa bahagia. Alia menatapnya dalam diam, hatinya bergetar. Tapi kebahagiaan itu ternyata tak bertahan lama. Suatu sore, dua pria berbadan besar datang ke tempat Raffi berjualan. Mereka berpakaian rapi, wajahnya keras. "Kamu yang jualan di sini?" tanya salah satunya dengan suara dingin. "Iya Pak, ada apa?" "Tempat ini mau dibersihkan, minggu depan bakal dibangun ruko. Kamu pindah ya?" Raffi merasa terkejut. "Tapi Pak, saya udah di sini 3 tahun, saya nggak punya tempat lain." "Itu urusan kamu, bukan kami." Pria itu meninggalkan amplop di meja kayu kecilnya. "Nih, ganti rugi, jangan bandel." Raffi membuka amplop itu. Isinya hanya 100.000 dan selembar kertas pemberitahuan. Ia menggenggamnya erat, matanya mulai panas. Ketika Alia datang sore itu, ia menemukan Raffi duduk di bangku dengan tatapan kosong. "Mas, kenapa?" Raffi menyerahkan surat itu. "Mereka suruh aku pergi, Mbak. Minggu depan tempat ini udah bukan punyaku lagi." Alia membaca surat itu. Wajahnya berubah pucat. "Gak mungkin, dunia kayaknya emang gak suka sama orang kecil, Mbak. Setiap kali mulai ngerasa bahagia, selalu ada yang ngingetin aku kalau aku gak pantas." Alia menggenggam tangannya. Raffi menatapnya ragu. "Mbak Alia, ini bukan dunia kamu. Aku gak mau kamu susah gara-gara aku." Alia menatapnya dengan air mata menetes. "Kalau hati aku udah milih, Mas, aku nggak peduli dunia mana yang harus aku lawan." Malam itu, Raffi pulang dengan dada sesak. Ia duduk di samping ibunya yang mulai batuk parah. "Bu, kalau suatu hari Raffi nggak bisa jualan lagi, ibu nggak apa-apa ya?" Bu Sumarni menatapnya lembut. "Nak, selama kamu masih jujur dan nggak nyerah, Allah pasti kasih jalan." Raffi memeluk ibunya erat. Air matanya jatuh, bercampur dengan kelelahan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Di luar, hujan kembali turun pelan. Dan di balik jendela rumah besar di seberang kota, Alia juga menangis di malam yang sama. Memandang langit yang gelap, berdoa agar dua dunia itu masih punya sedikit ruang untuk bertemu di bawah langit yang sama. Hari-hari setelah penggusuran diumumkan, terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap pagi, Raffi tetap mendorong gerobaknya ke tempat biasa, seolah menolak percaya bahwa tanah di mana ia menambatkan harapan akan segera diambil orang. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Pohon angsana yang dulu menaunginya, kini ditandai cat merah bertuliskan huruf besar "Ruko Proyek". Setiap kali ia menatap tulisan itu, dadanya terasa sesak. Tapi ia tetap bekerja, menggoreng, tersenyum pada pelanggan, menyapa anak-anak sekolah yang lewat. Ia tahu kalau ia berhenti, ibunya tak akan makan. Namun, di balik senyum itu, ada kekhawatiran yang mulai menggerogoti hatinya. Alia datang lagi sore itu, memakai jaket coklat muda dan rambut yang dikuncir sederhana. Wajahnya tampak letih, tapi matanya masih menyala dengan semangat yang sama. "Mas Raffi," sapa Alia sambil mendekat. "Aku udah coba ngomong sama ayah. Aku minta tolong supaya bisa bantu kamu cari tempat jualan baru." Raffi menatapnya pelan. "Terus, ayah kamu bilang apa, Mbak?" Alia menarik napas dalam. "Beliau cuma diam, tapi dari caranya menatap, aku tahu beliau nggak setuju." Raffi menunduk. "Udah kuduga, dunia kamu nggak butuh orang kayak aku, Mbak." Alia menggeleng cepat. "Jangan ngomong gitu, Mas. Aku nggak mau nyerah." Raffi memaksakan senyum. "Tapi dunia ini keras. Aku udah sering lihat pintu tertutup di depan mata. Sekarang mungkin waktunya aku cari jalan lain." Ia menatap gerobaknya dengan tatapan sedih. Cat biru yang dulu cerah, kini mulai mengelupas, seperti mimpinya yang perlahan pudar. Alia berdiri di sampingnya, menatap dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku percaya kamu bisa bangkit. Aku bantu cari cara." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara mobil berhenti di dekat mereka. Dari dalam mobil hitam menggilap itu, turun seorang wanita berpenampilan elegan, ibunya Alia.
Jadi ini yang kamu lakukan sekarang, Alia. Suaranya dingin tapi tegas. Alia tertegun. Ma, saya sudah bilang, berhenti berurusan dengan orang ini, potong ibunya tajam sambil menatap Raffi dari ujung kepala hingga kaki, seperti menilai sesuatu yang kotor. Raffi menunduk sopan. Permisi Bu, saya nggak bermaksud. Kamu pikir aku nggak tahu? Suaranya meninggi. Anak saya ini calon dokter hewan, kamu cuma tukang gorengan, jangan tarik dia ke dunia kamu. Alia menahan air mata. Ma, tolong jangan ngomong begitu. Diam Alia, bentaknya. Kamu bikin malu keluarga. Raffi menunduk Alia yang kini menunduk, air mata jatuh di pipinya. Hatinya hancur. Ia ingin berbicara, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Maaf Bu, saya nggak punya maksud buruk. Kalau kehadiran saya ganggu, saya akan pergi." Ibunya Alia menatapnya tajam, lalu menarik tangan anaknya. "Alia, pulang sekarang." Alia menatap Raffi sekali lagi. Mata mereka bertemu, singkat tapi penuh luka. Lalu mobil itu pergi, meninggalkan aroma bensin dan rasa sesak yang berat di udara. Malam itu, hujan turun deras. Raffi duduk di depan kontrakan kecilnya, menatap jalan basah di depan rumah. Di dalam, ibunya batuk keras, memanggil namanya. Raffi, suara itu lirih. Ia segera masuk, mengelap keringat di dahi ibunya. "Ibu kenapa? Batuknya makin parah ya?" Bu Sumarni mengangguk pelan. "Obatnya udah habis, Nak." Raffi menunduk, menggenggam tangan ibunya. "Besok Raffi beli lagi, Bu." Padahal ia tahu uangnya sudah hampir habis untuk bayar kontrakan. Tapi ia tak mau menyerah. Malam itu, ia duduk lama di samping ibunya yang tertidur, menatap wajah lelah yang semakin pucat. Ia teringat kata Alia, "Aku bantu cari cara." Tapi setelah kejadian tadi siang, ia tahu gadis itu tak akan mudah melawan keluarganya. Di antara bunyi hujan yang memukul genting, Raffi berbisik, "Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Jangan biarkan ibu kehilangan harapan." Keesokan harinya, Alia datang diam-diam ke tempat Raffi. Ia memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki ke arah pohon angsana. Tapi sesampainya di sana, gerobak itu tak ada. Yang tersisa hanyalah tanah basah dan bekas roda gerobak yang meninggalkan jejak ke arah gang sempit. Alia berlari mendusuri gang itu, napasnya tersenggal. Di ujung gang, ia melihat Raffi sedang membersihkan gerobaknya di depan rumah kontrakan tua. "Mas Raffi," panggilnya. Raffi menolak kaget. "Mbak Alia, ngapain kesini?" Alia menatapnya dengan napas tersenggal. "Aku cari kamu, aku pikir kamu udah pindah." Raffi mengangguk pelan. "Iya Mbak, mereka mulai bongkar tempat itu tadi pagi, jadi aku jualan keliling aja mulai sekarang." "Keliling?" "Iya, dorong gerobak ke sekolah-sekolah, ke pasar, lumayan meskipun lebih capak." Alia menatap gerobak itu, yang kini tampak makin tua. Catnya terkelupas, roda kirinya miring. Tapi di matanya, ia masih melihat semangat yang sama di diri Raffi. Tanpa berkata apa-apa, ia membuka tasnya dan menyerahkan amplop kecil. "Ini buat modal Mas, gak banyak tapi bisa bantu beli bahan baru." Raffi menatapnya kaget. "Mbak, aku gak bisa terima." "Tolong Mas, anggap aja ini dukungan dari teman." Raffi menatap wajah Alia yang serius. Ada ketulusan yang sulit ditolak. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Terima kasih Mbak, aku nggak tahu harus balas apa." Alia tersenyum. "Cukup terus berjuang Mas, aku bangga sama kamu." Raffi menatap mata itu lagi. Ada kehangatan yang menembus hujan di luar sana. Tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, suara batuk keras terdengar dari dalam rumah. "Bu," Raffi bergegas masuk, diikuti Alia. Bu Sumarni duduk di ranjang, wajahnya pucat. "Raffi, siapa itu?" Raffi menggenggam tangannya. "Teman Raffi Bu, namanya Alia." Alia mendekat, senyum lembut. "Permisi Bu, saya cuma mau nengok sekalian bawa sedikit makanan." Bu Sumarni menatap gadis itu lama, lalu tersenyum. "Cantik ya, kayak malaikat." Alia tersipu, matanya berkaca-kaca. "Jangan gitu Bu, saya biasa aja. Tapi kamu bawa cahaya ke rumah ini," ucap Bu Sumarni lirih.
Hening sesaat, Raffi menatap ibunya yang kini mulai lelah, lalu menatap Alia yang masih berdiri di samping ranjang. Di momen itu, dua dunia yang begitu jauh terasa begitu dekat. Hari mulai gelap ketika Alia pamit pulang. Sebelum pergi, ia menatap Raffi dan berkata pelan, "Mas, kalau butuh bantuan tolong bilang ya, aku nggak mau kamu hadapi semuanya sendirian." Raffi mengangguk, suaranya serak. "Makasih Mbak, tapi cukup lihat kamu datang aja, rasanya aku udah kuat lagi." Alia tersenyum, lalu melangkah pergi dengan langkah berat. Ia tahu perjuangan mereka baru saja dimulai. Malamnya, Raffi menatap uang di amplop itu. Ia tak langsung menggunakannya. Ia buka sedikit, lalu melihat secarik kertas kecil di dalam. Tulisan tangan Alia halus. "Buat beli bahan baru, jangan menyerah. Dunia boleh menutup pintu, tapi Allah selalu sisain celah buat yang ikhlas." Raffi menutup mata. Air matanya jatuh perlahan. Ia menggenggam kertas itu erat-erat, seolah menggenggam semangat yang mulai padam di dadanya. Beberapa hari kemudian, Raffi mulai berjualan keliling. Ia mendorong gerobaknya dari gang ke gang, dari pasar ke sekolah. Kadang laku, kadang tidak. Tapi setiap kali lelah, ia selalu mengingat senyum Alia dan kata-kata ibunya yang dulu. "Kalau kamu jujur, Allah pasti kasih jalan." Namun nasib tak selalu berpihak. Suatu sore, ketika ia lewat di depan sekolah, sekelompok anak muda berandal melempar batu ke arah gerobaknya sambil tertawa. "Woi, jualan di sini nggak boleh, ini wilayah kita." Raffi mencoba menenangkan. "Saya cuma jualan, Dik, nggak ganggu siapa-siapa." Tapi mereka tak peduli. Salah satu dari mereka menendang roda gerobaknya hingga terbalik. Pisang goreng, minyak, dan uang hasil jualan hari itu tumpah ke jalan. Raffi tertegun, tubuhnya gemetar. Ia ingin marah, tapi hanya mampu menatap barang dagangannya yang hancur. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, kenapa sekeras ini jalan yang harus aku lewati?" Malam itu, Alia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat pendek, "Mbak, saya Raffi, gerobak saya rusak. Saya nggak tahu harus mulai dari mana lagi." Alia menatap layar itu lama, dadanya terasa sesak. Ia menggigit bibirnya, lalu menatap langit malam di luar jendela. "Mas Raffi," bisiknya lirih, "kalau dunia udah nutup semua pintu, mungkin aku harus bantu kamu dobrak satu." Malam itu, hujan turun tanpa ampun. Air membanjiri gang kecil tempat Raffi tinggal. Di dalam kontrakan sempitnya, ia duduk di lantai yang basah, menatap gerobaknya yang kini tergeletak rusak di pojok ruangan. Roda kanannya patah, kaca depan pecah, dan wadah minyak bocor. Ia sudah mencoba memperbaikinya dengan alat seadanya, tapi setiap kali ia mengetuk kayunya, serpihan itu jatuh, seolah menolak disatukan kembali. Suara batuk ibunya terdengar dari kamar, lirih tapi menyayat. "Raffi, kamu belum tidur?" tanya Bu Sumarni pelan. Raffi cepat-cepat menyekat matanya. "Belum Bu, gerobaknya rusak, tapi nanti Raffi betulin, jangan khawatir." Ibunya menatap dari ranjang, wajahnya makin pucat, matanya cekung. "Nak, kamu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang Allah ngambil sesuatu bukan karena benci, tapi karena mau ganti yang lebih baik." Raffi terdiam lama. Ia menatap ibunya lalu mengangguk pelan. "Iya Bu, semoga benar." Tapi jauh di dalam dadanya ada suara kecil yang berbisik getir. Kalau Allah mau ganti yang lebih baik, kapan? Pagi datang dengan sinar matahari yang tak sepenuhnya hangat. Hujan semalam menyisakan genangan di jalan, membuat langkah Raffi berat saat keluar rumah. Ia membawa sekeranjang pisang matang yang belum sempat digoreng. Tanpa gerobak, ia mencoba berjualan keliling dengan cara sederhana, membawa wadah dan penggorengan kecil menumpang di depan warung kopi milik tetangga yang baik hati. Tapi orang-orang tampak ragu membeli, mungkin karena dagangannya tak lagi terlihat menarik tanpa gerobak biru itu. Menjelang siang, hanya 2 orang yang membeli. Raffi duduk di bangku kayu, menatap sisa pisang yang belum laku. Ia menggenggam uang Rp15.000 di tangannya. Lelah, hampa.
Tiba-tiba, suara mobil berhenti di dekat warung. Pintu terbuka dan dari sana keluar Alia, membawa kantong plastik besar dan payung di tangan. "Mas Raffi," suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. Raffi terkejut. "Mbak Alia, ngapain kesini?" "Aku dapat pesan kamu semalam. Aku nggak bisa diam aja." Ia menatap gerobak yang rusak di pojok rumah. "Ini semua gara-gara siapa, Mas?" Raffi menunduk. "Cuma anak-anak iseng, Mbak. Udahlah, nggak usah dipikirin." Alia menggigit bibir, lalu membuka kantong plastik yang dibawanya. "Aku bawain sedikit bahan makanan dan minyak goreng. Terus ini ada uang buat perbaiki gerobak kamu." Raffi terkejut kaget. "Mbak, nggak perlu." "Tolong terima, Mas." Suaranya tegas kali ini. Matanya bergetar menahan tangis. "Aku nggak tahan lihat kamu terus jatuh tapi masih berusaha berdiri sendiri." Raffi menunduk, suaranya serak. "Aku malu, Mbak. Aku pengen bangkit karena kerja keras, bukan dikasihani." Alia meletakkan tangannya di dada Raffi, sentuhannya hangat. "Mas, ini bukan kasihan, ini cinta. Cinta yang pengen lihat kamu terus hidup." Kata-kata itu mengguncang dada Raffi. Ia menatap gadis itu lama, mereka bertemu di antara udara yang dingin dan lembab. Tapi di balik rasa haru itu, Raffi tahu cinta mereka tak akan mudah diterima dunia. Hari-hari berikutnya, Alia mulai sering datang ke rumah Raffi. Ia membantu memperbaiki gerobak, bahkan mengajak teman kampusnya yang jago desain untuk membuat logo baru. Mereka menulis nama baru di papan depan. "Pisang Goreng Bahagia" by Raffi and Alia. Raffi tersenyum melihat hasilnya. "Mbak, namanya lucu, tapi nanti orang salah paham." Alia tertawa kecil. "Biarin, aku pengen dunia tahu kalau bahagia itu nggak harus kaya. Bahagia bisa dimulai dari pisang goreng di pinggir jalan." Hari itu, mereka mencoba jualan lagi di tempat baru, di depan taman kota. Raffi memasak, Alia membantu membungkus, dan anak-anak kecil berlarian di sekitar mereka. Pelanggan datang satu persatu, penasaran dengan pasangan muda yang terlihat bahagia di balik gerobak biru sederhana. "Mas, pisang gorengnya enak banget," seru seorang ibu muda. "Nggak terlalu manis tapi lembut." Raffi tersenyum lebar. "Makasih, Bu, itu resep dari hati." Alia menatapnya dari samping, matanya berbinar. "Kamu lihat, Mas, dunia masih punya ruang buat orang baik." Raffi tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya punya arah lagi. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sore itu, saat mereka baru selesai jualan, tiba-tiba suara klakson keras terdengar. Sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Dari dalam, keluar seorang pria berjas hitam, ayah Alia. Langkahnya tegas, tatapannya dingin. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. "Alia, Pramesti," suaranya berat dan tajam. "Kamu sadar nggak kamu lagi ngapain di sini?" Alia menegang, tapi mencoba tersenyum. "Ayah, aku cuma bantu Mas Raffi. Ini nggak salah kan?" Ayahnya menatap Raffi tajam. "Kamu yang namanya Raffi?" Raffi menunduk sopan. "Iya, Pak. Aku udah dengar semuanya. Kamu deketin anakku, kamu buat dia bolos kuliah, dan kamu rusak reputasi keluarga kami. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan, pergi dari hidupnya, atau aku pastikan kamu nggak bisa jualan dimanapun lagi." Alia menatap ayahnya dengan mata merah. "Ayah, jangan begitu ayah, Mas Raffi nggak salah apa-apa." "Diam Alia, kamu nggak tahu dunia ini sekejam apa," bentak ayahnya. Orang-orang yang lewat mulai berhenti menonton. Suara sisa hujan di jalan tak mampu menutupi ketegangan itu. Raffi menatap Alia lalu ayahnya. Nafasnya berat. "Pak, saya nggak punya maksud buruk sama anak Bapak. Saya cuma pengen kerja jujur. Kalau Bapak nggak suka saya dekat sama Mbak Alia, saya mundur." Alia menatap Raffi kaget. "Mas, jangan ngomong gitu." Raffi memaksakan senyum. "Mbak, kadang cinta itu harus kalah biar nggak bikin orang lain terluka." Alia menangis. "Mas, kamu janji nggak bakal nyerah." Raffi menunduk. "Aku nggak nyerah, Mbak. Aku cuma nyimpen rasa ini biar nggak jadi dosa." Ayah Alia menarik tangan anaknya, memaksanya masuk ke mobil. Tapi sebelum pintu tertutup, Alia berteriak, "Mas Raffi, aku bakal balik. Aku nggak peduli dunia mereka."
Mobil itu melaju meninggalkan taman. Raffi berdiri diam di tengah jalan yang kini sepi, memandangi bayangan mobil yang semakin jauh. Hujan kembali turun pelan, membasahi papan gerobaknya yang masih tertulis pisang goreng bahagia. Hurufnya mulai luntur, tapi Raffi tak beranjak. Ia menatap langit dan berbisik, Allah, kenapa setiap kali aku mulai bahagia, dunia selalu datang buat menghancurkan. Malam itu, Raffi pulang dalam diam. Di rumah, ibunya menunggu dengan tatapan lembut. Kamu kenapa, nak? Raffi duduk di lantai, suaranya gemetar. Bu, orang tua Mbak Alia datang, mereka nggak mau aku dekat sama dia. Bu Sumarni menghela nafas, lalu menggenggam tangan anaknya. Nak, cinta itu bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sabar. Kalau Allah takdirkan, sejauh apapun dia bakal balik. Air mata Raffi jatuh di punggung tangan ibunya. Ia mencium tangan itu lama, mencoba menahan suara tangisnya. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Alia tak lagi datang, nomornya tak bisa dihubungi. Gerobak tetap berdiri di taman, tapi pelanggan mulai berkurang. Orang-orang mulai berbisik, menceritakan tentang tukang pisang goreng yang pacaran sama anak dokter kaya. Tapi Raffi tetap bertahan. Setiap pagi ia tetap datang, menyalakan kompor dan menggoreng dengan hati yang berat. Hingga suatu hari, datang seorang anak kecil membeli 2 potong pisang goreng. Ia tersenyum polos. Mas, katanya pisang ini bisa bikin bahagia ya? Raffi menatap anak itu dan tersenyum lembut. Iya nak, tapi bahagia itu nggak dijual di sini. Bahagia itu kamu bawa dari rumah. Anak itu tertawa lalu berlari pergi. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya setelah semua luka, Raffi menyadari satu hal. Mungkin Allah belum memulangkan Alia karena ia sedang mengajarkan bagaimana cara mencintai tanpa harus memiliki. Ia menatap langit sore yang berwarna oranye. Langit yang dulu kita pandangi bareng Mbak Alia, bisiknya lirih. Tapi kali ini aku gak berharap kamu datang. Aku cuma berdoa kamu bahagia dimanapun kamu berada. Senyum tipis terukir di wajah lelah itu. Mungkin dunia telah menutup pintu untuk mereka. Tapi di hatinya, Raffi tahu selama ia masih bisa memberi kebahagiaan lewat pisang gorengnya, cintanya pada Alia belum benar hilang. Sudah hampir 3 bulan sejak terakhir Alia datang ke tempat Raffi berjualan. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Setiap pagi, Raffi tetap menyiapkan adonan tepung, menyalakan kompor, dan menata pisang di atas meja gerobaknya. Tapi kini ada ruang kosong di dalam dadanya yang tak bisa diisi siapapun. Gerobaknya masih sama, biru tua dengan papan kayu bertuliskan pisang goreng bahagia. Namun cat itu kini mulai pudar dan beberapa huruf sudah tak terbaca karena hujan dan panas yang silih berganti. Setiap kali ia mendorong gerobak itu ke taman kota, kenangan tentang Alia datang lagi. Senyum lembutnya, tangan kecilnya yang membantu membungkus, dan suaranya yang selalu menenangkan. Tapi kini yang tersisa hanyalah bayangan. Hari itu langit tampak muram, angin membawa debu jalanan dan Raffi berjualan seperti biasa di bawah pohon besar di taman. Tapi hatinya tak seperti biasanya. Entah kenapa, sejak pagi tadi dadanya terasa berat, seolah akan ada sesuatu yang berubah. Siang menjelang, seorang pengantar paket datang menghampirinya. Mas Raffi? Tanya pria itu. Raffi mengangguk. Iya, saya. Ini ada surat buat Mas, gak ada pengirimnya tapi alamatnya benar. Raffi mengernyit, lalu menerima amplop coklat itu. Tulisannya halus, rapi, dan familiar. Jantungnya berdegup cepat. Ia segera menutup gerobaknya lebih awal dan pulang ke rumah. Di dapur kecil, ia duduk lama memandangi amplop itu sebelum akhirnya membuka dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas beraroma lembut, tulisan tangan yang ia kenal baik. Mas Raffi,
Aku harap surat ini sampai padamu dalam keadaan sehat. Maaf, aku nggak bisa datang lagi ke tempat jualanmu. Setelah kejadian di taman, ayah memindahkanku ke rumah nenek di luar kota. Aku dilarang ke kampus selama beberapa waktu dan semua akses komunikasiku diputus. Aku nggak bisa bilang apa-apa waktu itu, tapi tolong percaya, aku nggak pernah pergi karena ingin, aku pergi karena terpaksa. Setiap malam, aku masih ingat aroma pisang gorengmu, tawa kecilmu saat jualan, dan tatapan matamu waktu hujan di bawah payung kecil itu. Aku tahu mungkin sekarang kamu kecewa, tapi aku janji, suatu hari nanti aku bakal balik, bukan sebagai anak orang kaya, tapi sebagai seseorang yang bisa berdiri di sampingmu tanpa bikin kamu malu. Jaga ibumu baik-baik, Mas, dan jangan berhenti jualan. Dunia butuh orang seperti kamu, yang jujur, tulus, dan gak menyerah meski segalanya terasa gak adil. Alia. Raffi menatap surat itu lama, setiap kata seolah berbicara langsung di dadanya. Ia menutup matanya dan air matanya jatuh tanpa suara. Di luar, matahari mulai tenggelam, sinar oren menembus celah jendela, jatuh tepat di atas meja tempat surat itu tergeletak. Mbak Alia, bisiknya pelan, kalau waktu bisa berhenti, aku cuma pengen ada di hari waktu kamu bilang kamu cinta. Hari-hari setelah itu berjalan pelan, tapi Raffi mulai hidup kembali. Surat itu seolah meniupkan api kecil di hatinya. Ia menempelnya di dinding dekat tempat tidurnya, tepat di atas kotak kayu berisi tabungannya yang ia namai harapan. Setiap kali lelah, ia membaca surat itu. Setiap kali ingin menyerah, ia mengingat kalimat terakhir Alia, jangan berhenti jualan. Ia memperbaiki gerobaknya perlahan-lahan. Temannya di bengkel membantu mengecat ulang, kali ini dengan warna biru laut yang lebih cerah. Ia mengganti papan kayu dengan tulisan baru, pisang goreng bahagia, tetap hangat meski dunia dingin. Pelanggan lama mulai datang lagi. Mereka bilang pisang gorengnya sekarang lebih enak, padahal resepnya sama. Raffi tahu bukan rasa yang berubah, tapi hatinya yang kini lebih ikhlas. Suatu pagi, seorang bocah laki-laki datang dengan wajah semangat. Ia memegang selembar kecil berwarna kuning. Mas, lihat nih, ada acara festival kuliner rakyat di lapangan kota. Pemenangnya bisa dapat gerobak baru. Raffi mengambil selembar itu, membaca dengan seksama. Acara itu diadakan seminggu lagi. Ia menatap langit, tersenyum tipis. Mungkin ini jalanku, Bu. Di rumah, ia menceritakan rencananya kepada ibunya yang kini mulai membaik kesehatannya. Bu, Raffi mau ikut lomba jualan di festival kota. Hadiahnya gerobak baru dan modal usaha. Bu Sumarni tersenyum lemah. Raffi yakin bisa menang? Raffi menggenggam tangan ibunya. Raffi nggak yakin menang, Bu. Tapi Raffi yakin Allah nggak akan biarin usaha anak yang tulus sia-sia. Malam itu, ia menyiapkan bahan terbaik yang ia punya, pisang kepok matang, tepung terbaik, minyak baru. Ia bahkan menulis catatan kecil di gerobaknya. Manisnya pisang ini bukan dari gula, tapi dari perjuangan. Hari festival tiba, lapangan kota ramai oleh pedagang dari berbagai penjuru, penjual soto, sate, kue cubit, dan minuman kekinian. Gerobak Raffi tampak sederhana di antara yang lain, tapi orang-orang mulai berdatangan karena aroma pisangnya yang menggoda. Raffi melayani pelanggan dengan senyum tulus seperti biasa. Ia tak berharap banyak, tapi di tengah keramaian itu, seseorang berdiri di kejauhan, wajah yang ia kenal tapi tak berani ia harapkan. Alia. Ia berdiri di antara kerumunan, mengenakan jaket putih dan topi sederhana. Matanya menatap Raffi dari jauh dengan air mata yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Raffi tertegur, dunia di sekitarnya seolah berhenti. Alia melangkah pelan mendekat. Setiap langkahnya seperti membawa kembali semua kenangan yang pernah hilang. Ketika akhirnya mereka berhadapan, keduanya hanya terdiam. Mas Raffi, suara Alia pelan tapi penuh getar. Aku balik, Mas. Raffi hampir tak bisa bicara. Mbak, aku pikir kamu gak bakal balik.
Alia tersenyum lembut. Aku janji kan? Ia mengambil sesuatu dari tasnya, kertas yang tampak kusam. Ini bukti aku udah selesai koas dan sekarang resmi jadi dokter hewan, Mas. Aku udah kerja di klinik hewan kecil di sini. Aku pulang buat mulai dari awal. Raffi menatap gadis itu lama, matanya berkaca-kaca. Mbak, aku nggak punya apa-apa sekarang, cuma pisang goreng dan doa. Alia menggeleng, dan itu cukup, Mas, karena yang aku cari bukan harta, tapi hati yang masih hangat meski dunia dingin. Keramaian di sekitar mereka seperti lenyap, hanya ada dua orang yang berdiri di tengah dunia kecil mereka, yang dulu dipisahkan jarak dan status, tapi kini disatukan oleh kesabaran dan waktu. Alia membantu Raffi melayani pembeli. Orang-orang memperhatikan mereka, sebagian tersenyum, sebagian berbisik, tapi keduanya tak peduli. Mereka tertawa bersama seperti dulu, seolah luka lama tak pernah ada. Sore menjelang, pengumuman pemenang lomba dibacakan. Nama Raffi disebut sebagai juara 2. Ia tak percaya, hadiah berupa uang tunai dan peralatan usaha diserahkan kepadanya. Orang-orang bertepuk tangan. Raffi menatap Alia, lalu menatap langit yang mulai berubah warna. Mbak, Allah benar kata ibu, kadang kita harus kehilangan dulu baru ngerti arti punya. Alia tersenyum, dan kadang cinta yang pergi cuma sedang belajar jadi lebih kuat. Malam itu mereka duduk di bangku taman yang dulu jadi tempat mereka pertama kali jualan bersama. Udara dingin tapi hati mereka hangat. Mas, ujar Alia pelan, aku pengen bantu kamu buka kios kecil, gak usah besar, asal bisa jalan. Aku udah nabung sedikit. Raffi menatap gadis itu lama. Mbak, aku takut dunia kita masih belum siap buat nerima. Alia menatap matanya dalam. Kalau dunia nggak siap, biar kita yang siap. Dunia boleh tutup pintu, tapi kita bisa bangun jendela sendiri. Hening sejenak, Raffi menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia teringat masa-masa sulit, hujan, gerobak rusak, dan air mata. Tapi kini, di sampingnya ada gadis yang tak pernah ia duga akan kembali. Ia menggenggam tangan Alia pelan. Mbak Alia, suaranya bergetar. Kalau nanti dunia berubah lagi, kalau orang-orang mulai menghina, kamu masih mau jalan bareng tukang pisang goreng. Alia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Mas Raffi, aku jatuh cinta bukan sama tukang pisang goreng, tapi sama lelaki yang bikin dunia terasa manis meski hidupnya pahit. Air mata Raffi akhirnya jatuh juga. Ia tertawa kecil di sela tangisnya. Mbak, kamu tahu nggak, setiap pisang goreng yang aku jual ada doa buat kamu di dalamnya. Mereka tertawa bersama, sementara angin malam membawa aroma minyak dan tepung goreng yang masih hangat. Di antara cahaya lampu taman, dua dunia yang dulu berseberangan, kini duduk di bawah langit yang sama. Tak lagi miskin dan kaya, tapi dua hati yang akhirnya saling menemukan rumahnya. Sudah 6 bulan berlalu sejak hari itu. Sejak Alia kembali ke kota kecil tempat Raffi memulai segalanya. Kini, di tepi jalan dekat taman kota, berdiri sebuah kios kecil berwarna biru laut dengan papan sederhana bertuliskan, "Pisang goreng bahagia, hangatnya cinta, manisnya doa." Di dalamnya, Raffi sibuk menggoreng, sementara Alia melayani pembeli dengan senyum ramah. Orang-orang kini mengenal mereka sebagai pasangan pekerja keras yang menginspirasi. Anak-anak sekolah datang setiap sore. Kakek-kakek membeli sambil bercerita, bahkan beberapa mahasiswa mampir hanya untuk melihat kisah cinta yang dulu sempat ramai diperbincangkan. Tapi, meski tampak bahagia, keduanya tahu ketenangan ini rapuh. Dunia belum sepenuhnya menerima bahwa cinta bisa tumbuh antara dua hati dari dua dunia yang berbeda. Suatu sore, ketika kios mulai sepi, Alia duduk di kursi kecil, memegang buku catatan keuangan. Mas, hari ini lumayan loh, kita dapat untung lebih banyak dari kemarin. Raffi tersenyum, mengelap tangannya dari minyak. Syukurlah Mbak, mungkin Allah lagi sayang sama kita. Alia menatapnya lembut. Allah memang sayang sama yang gak nyerah. Raffi terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Mas, aku sering mikir, kalau aja waktu dulu aku nyerah, mungkin aku nggak akan duduk di sini sekarang bareng kamu. Alia tersenyum, dan kalau aja aku nggak percaya sama kamu, mungkin aku masih hidup di dunia yang sepi, meski serba cukup.
Hening, hanya suara minyak berdesis yang menemani, tapi di dalam keheningan itu ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia datang. Sebuah media lokal menulis artikel tentang kisah mereka. Cinta di balik pisang goreng, gadis calon dokter hewan, dan pemuda penjual jujur yang menginspirasi. Artikel itu viral. Banyak orang datang ke kios mereka, tak hanya untuk membeli, tapi juga sekadar melihat sosok dua manusia yang dianggap simbol cinta tulus. Namun, di balik sorotan itu, muncul juga bisik-bisik tajam dari kalangan tertentu, terutama teman-teman lama keluarga Alia. Suatu hari, ketika Alia pulang ke rumah besar yang dulu ia tinggalkan, ia mendapati ibunya duduk di ruang tamu dengan tatapan dingin. "Alia," katanya tanpa basa-basi, "Ibu lihat berita tentang kamu. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan memalukan keluarga?" Alia menatap ibunya dengan tenang. "Ma, aku cuma kerja jujur bareng orang yang aku cintai." "Cinta?" Ibunya mendengus. "Cinta nggak akan bayar tagihan listrik, nak. Kamu punya pendidikan tinggi, masa depan cerah, tapi kamu buang semua demi jualan gorengan." Alia menahan air mata. "Aku nggak buang, Ma. Aku pilih jalan hidup yang bikin aku tenang. Aku bahagia." "Bahagia?" Ibunya menatap tajam. "Bahagia apa yang bisa kamu dapat dari lelaki miskin itu?" Kata miskin itu kembali menyayat hati Alia. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan suara yang mulai bergetar. "Ma, kalau uang bisa beli kebahagiaan, kenapa dulu rumah ini selalu sepi meski semua serba ada?" Suara itu membuat ibunya terdiam. Alia bangkit, lalu berkata pelan, "Ma, mungkin aku nggak bisa bikin ibu bangga, tapi tolong jangan hina orang yang udah ngajarin aku arti ketulusan." Ia keluar dari rumah itu dengan langkah berat, meninggalkan ibunya yang kini menatap kosong, antara marah dan rindu yang tak mau diakui. Sementara itu, di kios, Raffi mendapat kabar buruk. Ibunya, Bu Sumahni, kembali sakit. Kondisinya drop karena ginjalnya memburuk. Raffi langsung menutup kios lebih awal dan berlari pulang. Di rumah, ia menemukan ibunya terbaring lemah di dipan kayu. Wajahnya pucat, nafasnya berat. "Bu," Raffi menggenggam tangan itu erat. "Bu, ibu kenapa nggak bilang kalau sakit lagi?" Bu Sumarni tersenyum lemah. "Nggak mau nyusahin kamu, nak. Ibu cuma capek. Ibu harus ke rumah sakit, aku bawa sekarang," katanya dengan suara tegas. Tapi Bu Sumarni menatapnya dengan mata sayu. "Nak, kamu tahu uangnya nggak cukup. Jangan maksa. Ibu nggak apa-apa, serius." Raffi merasa dadanya sesak. "Bu, jangan ngomong gitu. Aku janji bakal nyari cara." Ia keluar rumah menatap langit malam. Tangannya mengepal. "Allah, jangan ambil ibu sekarang. Belum waktunya." Malam itu, Raffi duduk di depan kios yang gelap, memikirkan segala cara. Ia bahkan sempat berpikir menjual peralatan dagangannya untuk biaya rumah sakit. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, Alia datang dengan wajah panik. "Mas, aku dengar dari tetangga ibu sakit lagi." Raffi menatapnya, matanya merah. "Iya mbak, tapi aku belum bisa bawa ke rumah sakit. Aku nggak punya cukup uang." Tanpa banyak bicara, Alia membuka tasnya dan menyerahkan dompet. "Ambil semuanya, Mas. Sekarang juga kita bawa ibu ke rumah sakit." Raffi menolak. "Mbak, nggak usah, Mas." Alia menatapnya dengan air mata, berlinang. "Kita udah berjuang sejauh ini bareng-bareng. Jangan sekarang kamu lawan aku sendirian." Suara itu membuat Raffi terdiam. Ia mengangguk pelan, lalu memeluk Alia sebentar, pelukan singkat yang penuh ketakutan dan doa. Rumah sakit itu berbau antiseptik dan ketegangan. Raffi duduk di ruang tunggu dengan tangan terlipat di dada, sementara Alia duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. "Mas," suara Alia pelan, "ibu pasti kuat. Kita doain bareng ya." Raffi mengangguk, tapi air matanya mengalir pelan. "Aku takut, Mbak. Aku udah kehilangan banyak hal. Kalau ibu juga pergi." Alia menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, "Kalau kamu jatuh, aku bakal ikut jatuh. Tapi aku juga bakal bantu kamu berdiri lagi." Hening, hanya suara mesin infus dari ruang sebelah yang terdengar. Waktu berjalan lambat, hingga akhirnya dokter keluar dengan wajah lelah.
Mas Raffi, katanya pelan, kondisi ibu stabil untuk saat ini, tapi ginjalnya benar-benar lemah. Kami sarankan segera transplantasi. Tanpa itu, kemungkinan hidupnya kecil. Kata-kata itu menembus hati Raffi seperti pisau. Ia menatap lantai, suara nafasnya berat. Transplantasi, gumamnya. Biayanya pasti besar kan dok? Dokter mengangguk pelan. Sekitar 50 juta mas. Raffi tertawa gitur. Air matanya jatuh. 50 juta, jangankan itu, 100.000 aja kadang aku harus mikir dulu. Alia menggenggam tangannya erat. Mas, kita cari jalan. Aku punya kenalan dokter di kampus dulu. Aku akan coba bantu. Raffi menggeleng lemah. Aku nggak mau kamu susah karena aku. Alia menatap tajam, suaranya gemetar. Mas, aku susah bukan karena kamu. Aku susah karena nggak bisa lihat kamu nyerah. Malam itu, mereka berdua berdoa bersama di lantai rumah sederhana itu. Tak ada suara selain tangis dan doa yang mengalir lirih. Dua hati yang pernah disatukan oleh pisang goreng, kini bersatu lagi dalam perjuangan yang jauh lebih besar, melawan takdir, waktu, dan keterbatasan. Di luar, hujan turun pelan, membasahi tanah di depan rumah mereka. Dan di balik jendela, Bu Sumarni tersenyum lemah, sambil menatap dua anak muda itu. Dengan suaranya nyaris tak terdengar, ia berbisik, kalau cinta mereka tulus, Allah pasti kasih jalan. Fajar belum sempurna menyingsing ketika Raffi keluar dari rumah. Udara pagi masih dingin, embun menempel di daun-daun pisang yang ia simpan di belakang rumah. Matanya sayu karena semalam tak tidur, tapi di balik lelah itu ada semangat yang tak mau padam. Di dalam rumah, ibunya masih terbaring lemah, tubuhnya kurus tapi senyum itu belum pernah hilang. Raffi, panggilnya pelan dari kamar. Iya bu, jawab Raffi mendekat. Kalau kamu capek, istirahat dulu nak, jangan paksa diri. Raffi tersenyum kecil. Nggak apa-apa bu, Raffi kuat. Kalau bukan Raffi yang berjuang, siapa lagi? Ia keluar lagi menatap kios biru kecilnya yang kini sudah jadi bagian dari dirinya. Kios yang dulu cuma gerobak tua, kini berdiri kokoh di tepi jalan taman kota. Tulisan di papan depannya yang mulai pudar, kini terlihat seperti saksi bisu, perjalanan panjang dari seorang anak penjual pisang goreng yang dulu dianggap tak punya masa depan. Hari itu istimewa, Alia berjanji akan datang membawa kabar penting. Pukul 9 pagi, mobil putih berhenti di depan kios. Alia turun mengenakan jas dokter hewan berwarna krem, rambutnya diikat rapi. Matanya masih lembut seperti dulu, tapi kali ini ada keyakinan baru di sana. Keyakinan seorang perempuan yang tahu untuk apa ia kembali berjuang. Mas Raffi, sapanya dengan senyum yang menenangkan. Raffi menoleh dari penggorengan, tersenyum malu-malu. Mbak Alia, hari ini cantik banget. Alia tertawa kecil, masih bisa aja gombal di tengah minyak panas. Mereka tertawa bersama. Beberapa pelanggan yang sedang membeli hanya tersenyum melihat keduanya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kisah cinta dua dunia ini kini jadi legenda kecil di kota itu. Setelah pelanggan bubar, Alia menatap Raffi serius. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Kenapa mbak? Ada apa? Alia menghela nafas lalu berkata pelan, aku udah bicara lagi sama ayah. Raffi menatapnya hati-hati. Terus, awalnya ayah marah, tapi setelah tahu aku bantu cari donasi untuk biaya operasi ibu kamu, dia diam lama. Katanya dia nggak nyangka aku bisa segigih ini buat seseorang. Raffi menunduk, aku takut ayah kamu makin benci mbak. Alia menggeleng lembut, enggak mas, justru sebaliknya. Ayah bilang kalau laki-laki itu sanggup membuatmu setulus ini, mungkin dia nggak seburuk yang kupikir. Raffi menatapnya berkejut, ayah kamu bilang gitu. Alia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ayah juga bilang, dia mau bantu biaya operasi ibu kamu. Katanya, anggap aja balasan untuk anak muda yang berani hidup jujur. Raffi terdiam, suaranya tercekat. Ya Allah, mbak, aku nggak tahu harus ngomong apa. Alia menatapnya lembut, bilang aja alhamdulillah mas, kadang Allah nggak kasih kita jalan cepat, tapi kasih orang yang tepat buat buka jalan itu. Air mata Raffi jatuh pelan, ia menunduk menatap tangan kasarnya yang gemetar. Selama ini aku mikir Allah udah lupa sama aku mbak, tapi ternyata Allah cuma nyuruh aku sabar. Alia menggenggam tangannya, sabar itu bukan diam mas, sabar itu terus jalan meski kaki udah luka.
Malamnya, mereka berdua menemani Bu Sumarni di rumah sakit. Ruangan itu sederhana, hanya lampu kecil menyala di sudut. Raffi duduk di tepi ranjang, memegang tangan ibunya yang dingin tapi masih hangat oleh kehidupan. "Ibu," suaranya lembut. "Besok dokter bilang ibu mulai terapi baru, biayanya udah dibantu, doain aja semoga lancar." Bu Sumarni menatap anaknya, lalu Alia yang duduk di kursi seberang. "Jadi ini gadis yang gak pernah pergi ya?" tanyanya pelan. Alia tersenyum. "Iya Bu, saya cuma sempat tersesat sebentar." Bu Sumarni menatapnya lama, lalu menggenggam tangan Alia. "Nak, kamu tahu, dulu waktu kamu gak datang-datang, Raffi tiap malam ngedoain kamu, bukan supaya kamu balik, tapi supaya kamu bahagia." Alia menunduk, menitipkan air mata. "Bu, saya juga selalu berdoa supaya Allah jagain Mas Raffi. Saya cuma takut datang lagi waktu dia udah gak mau nerima saya." Bu Sumarni tersenyum kecil. Cinta yang datang karena Allah gak perlu ditakut-takutin waktu. Dia gak akan hilang, cuma berubah bentuk. Raffi menatap ibunya lama, matanya berkaca-kaca. "Bu, kalau ibu sembuh, Raffi janji mau bikin warung baru, biar ibu bisa duduk di depan sambil jualan kecil-kecilan." Bu Sumarni tertawa pelan. "Ibu gak mau jualan, Nak. Ibu cuma mau lihat kamu bahagia, itu cukup." Beberapa minggu kemudian, kondisi Bu Sumarni berangsur membaik. Terapi berjalan lancar, dan bantuan dari keluarga Alia membuat semua biaya bisa tertutup. Raffi kembali berjualan di kios, tapi kali ini dengan semangat baru. Di dinding kios, Alia menempelkan papan kayu bertuliskan kutipan kecil. "Bahagia bukan soal seberapa banyak kita punya, tapi seberapa dalam kita bersyukur." Kios mereka makin ramai, banyak orang datang bukan hanya untuk membeli, tapi untuk mendengar cerita tentang tukang pisang goreng yang dulu dianggap tak pantas, tapi kini jadi simbol ketulusan. Anak-anak muda bahkan mulai memanggil Raffi dengan sebutan Mas Bahagia. Dan setiap kali seseorang bertanya rahasia kesuksesannya, Raffi selalu tersenyum dan berkata, "Resepnya cuma satu, jangan berhenti berbuat baik meski dunia belum sempat membalas." Suatu sore, Alia datang ke kios membawa bingkisan kecil. "Mas, aku punya hadiah." Raffi menatapnya penasaran. "Hadiah apa, Mbak?" Alia membuka bingkisan itu. Di dalamnya ada celemek berwarna kuning dengan tulisan bordir, "Chef Bahagia dan Dokter Pisang." Raffi tertawa sampai matanya berkaca-kaca. "Mbak, ini apaan sih? Lucu banget." Alia tersenyum malu. "Itu simbol, Mas. Kita dua dunia yang beda, tapi sama-sama penyembuh. Kamu nyembuhin lapar orang, aku nyembuhin luka binatang. Dua-duanya bentuk kasih sayang." Raffi menatapnya lama. "Mas, Alia," suaranya mulai berat. "Kalau nanti kios ini makin besar, kamu mau tetap di sini?" Alia menatap mata itu tanpa ragu. "Aku mau dimanapun kamu berjuang, Mas, karena bahagia bukan soal tempat, tapi siapa yang kita temani." Mereka berdua saling berpandangan lama. Tak ada musik, tak ada kata "aku cinta", tapi keheningan itu lebih dalam dari 1000 janji. 3 bulan kemudian, kios pisang goreng Bahagia menjadi tempat favorit warga kota. Bahkan ayah Alia sendiri datang suatu sore, diam-diam berdiri di depan kios sambil melihat dari jauh. Ia memperhatikan cara Raffi melayani pembeli, senyumnya yang tulus, caranya menunduk hormat pada orang tua. Setelah beberapa menit, ia mendekat. "Mas Raffi," sapanya pelan. Raffi kaget, hampir menjatuhkan spatula. "Pak." Ayah Alia tersenyum kecil. "Saya cuma mau bilang terima kasih karena kamu bikin anak saya bahagia." Raffi terdiam, tak tahu harus menjawab apa. "Waktu pertama kali lihat kamu, saya cuma lihat kemiskinan, tapi sekarang saya lihat kekayaan, bukan dari uang, tapi dari hati. Jagain Alia baik-baik ya." Raffi menunduk dalam-dalam. "Insya Allah, Pak, saya bakal jagain dia bukan karena janji, tapi karena ibadah." Ayah Alia menepuk bahunya lalu pergi meninggalkan kios. Dari jauh, Alia melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu hari itu bukan cuma bisnis mereka yang diterima dunia, tapi cinta mereka juga. Senja turun perlahan, cahaya jingga memantul di papan bertuliskan "Pisang Goreng Bahagia." Alia duduk di bangku kecil di depan kios, menatap Raffi yang masih sibuk menggoreng. Udara hangat bercampur aroma pisang matang menyelimuti sekitar. "Mas," panggilnya pelan. Raffi menoleh.
kalau suatu hari nanti kita punya anak, aku mau dia tahu kisah ini. Biar dia tahu kalau bahagia itu nggak datang dari kemewahan, tapi dari perjuangan dua orang yang nggak nyerah. Raffi tersenyum, dan biar dia tahu ibunya pernah jatuh cinta sama tukang pisang goreng yang nggak punya apa-apa. Alia tertawa kecil, lalu menatap langit yang mulai berubah gelap. Mas, kamu sadar nggak? Langit ini saksi segalanya. Dari waktu pertama kita ketemu, waktu hujan, waktu pisang gorengmu tumpah, sampai sekarang. Raffi menatap langit juga. Langit nggak pernah berubah, Mbak. Cuma kita yang tumbuh. Tapi yang nggak berubah itu rasa syukur. Hening, angin berhembus pelan, membawa aroma pisang goreng hangat. Orang-orang lalu lalang dengan senyum, dan dari kejauhan terdengar suara anak kecil berteriak riang. Mas bahagia, pisang gorengnya 2 ya. Raffi tertawa, Alia ikut tersenyum. Dan di bawah langit senja yang sama, 2 hati dari 2 dunia yang dulu berseberangan, kini berdiri di tempat yang sama. Bukan karena kebetulan, tapi karena cinta yang dijaga dengan kesabaran dan doa. Malam turun perlahan, lampu kios menyala kuning lembut, memantulkan cahaya ke papan kecil yang tergantung di atas pintu. Cinta yang tulus tak perlu disembunyikan, ia tumbuh di antara doa dan kesederhanaan. Raffi menatap papan itu lama, lalu berkata pelan, "Mbak, kayaknya hidup kita sekarang udah nggak miskin dan kaya ya." Alia tersenyum, memeluknya dari samping. "Iya mas, sekarang kita cuma 2 orang kaya hati yang hidup di bawah langit yang sama." Dan di bawah langit itu, mereka menutup hari dengan tawa, doa, dan aroma pisang goreng hangat, manis, lembut, dan penuh cinta.